Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bil wafaq wa saqa ahibba'ahu syaraban ladzizal madzaq wa alzama qulubal khaifina al wajal wal isfaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abdallahi wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Fi hadhil munasabah asy-syarifah nata'allam an al-mawdu' hal yufti'u al-qai' as-sha'ima. Apakah membatalkan muntah? Yang membatalkan adalah muntah ya. Apakah muntah itu membatalkan puasa gitu ya? As-sha'ima, orang yang puasa. Di sini ada perbedaan pendapat, ada perbedaan hadis, ada perbedaan riwayat tentang hukum muntah. Jadi kalau dalam fikih sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kalau permasalahan fikih ini selalu atau bahkan bisa disebutkan selalu ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Itu hal biasa, ini masalah ijtihadiyah dalam penentuan hukum. Karena berlandaskan pada dalil. Jadi di sini ada disebutkan dua hadis yang saling bertentangan. Kalau dalam ilmu hadis biasa kita sebut dengan nama mukhtaliful hadis. Hadis yang isinya antara satu dengan yang lain bertentangan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Hibban, juga dalam kitab Sunan Daruqutni dan juga kitab Mustadrak Al-Hakim, yang bunyinya man da'ahu al-qai'u wa huwa sha'im fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dia terdorong atau mau muntah gitu ya, mau muntah wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan puasa, fala qada'a alaihi, maka dia tidak usah mengganti puasanya, berarti puasanya itu masih sah. Wa man istaqa'a, tapi sebaliknya siapa yang sengaja memuntahkan, jadi misalnya dengan tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya atau dengan hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan dia muntah, falyaqdi, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya, artinya puasanya batal. Ini hadis pertama. Jadi ada dua poin di situ. Yang muntahnya tidak sengaja maka tidak apa-apa, puasanya sah. Sedangkan yang muntahnya itu disengaja maka itu membatalkan puasa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ibnu Hanbal, juga ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, ada di Sunan Baihaqi, ada di Musnad At-Tabrani, Mustadrak Al-Hakim dan lain sebagainya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Bunyinya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan itu muntah, qa'a muntah, fa aftara, maka beliau membatalkan puasanya. Membatalkan, fa aftara itu batal, puasanya itu batal. Kan berlawanan. Yang tadi di hadis pertama kalau muntah biasa tidak sengaja itu tidak membatalkan, sedangkan di hadis yang kedua dikatakan di situ membatalkan puasanya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau melihat dua dalil yang saling bertentangan? Oleh ulama hadis disebutkan 3 tahapan untuk memanai atau menggunakan hadis yang isinya bertentangan ini. Yang pertama adalah al-jam'u, digabungkan dulu. Apakah memungkinkan untuk digabung atau tidak mungkin? Kalau memungkinkan untuk digabungkan, maka hukumnya bisa diamalkan dua-duanya. Kayak contohnya adalah tentang hadis tentang qada'ul hajah. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat.
qadhaul hajah, buang air besar atau kecil, itu tidak boleh dalam suatu riwayat itu membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Tapi dalam kesempatan yang lain ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah juga melakukan qadhaul hajah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian oleh ulama dimaknai, digabungkan dua hadis yang hukumnya sahih tersebut. Dalilnya sama-sama sahih, bisa diamalkan dua-duanya. Makanya ulama memaknai bahwasanya yang qadhaul hajah tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu di tempat umum. Tempat-tempat yang tidak dikhususkan untuk qadhaul hajah. Sedangkan yang dibolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat adalah tempat-tempat yang memang khusus untuk qadhaul hajah. Nah, kayak keadaan di pondok kita ini banyak sekali hammam atau milhat yang menghadap kiblat, ada yang membelakangi kiblat juga. Nah, itu nggak apa-apa karena sudah ditempatkan khusus untuk qadhaul hajah. Itu yang pertama al-jam'u. Yang kedua adalah at-tarjih. Diambil mana yang lebih kuat. Kalau tadi al-jam'u itu hukumnya sama, sahih misalnya dua-duanya sahih atau hasan sama-sama hasannya. Kalau tarjih itu biasanya ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Nah, maka yang diambil adalah yang paling kuat atau yang lebih kuat daripada yang tidak kuat. Kalau tidak bisa di al-jam'u, tidak bisa di at-tarjih, maka yang dilakukan adalah an-nashu. An-nasih, ditinjau dari kapan duluannya. Duluan mana hadis yang muncul itu. Kalau duluan kemudian ada yang belakangan datangnya, maka yang diamalkan adalah yang belakang, karena yang duluan itu sudah dihapus hukumnya, biasanya demikian. Nah, itu 3 tahapan untuk memanai atau mengamalkan hadis yang isinya berlawanan, isinya kontradiksi. Nah, kalau tidak bisa dilakukan 3 hal itu, apa yang dilakukan? At-tawakuf, ya sudah, nggak usah diapa-apain, nggak usah diamalkan, nggak usah dikomentari, pokoknya tawakuf. Nah, itu kalau tidak bisa. Tapi ini jarang sekali ada hadis yang berlawanan nggak bisa diapa-apain. Nah, minimal 3 tahapan tadi sudah bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana dengan status hadis yang 2 hadis yang bertentangan ini? Yang mengatakan, jadi ini digabungkan oleh ulama, itu digabungkan maknanya adalah yang mana hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW qa'a fa'aftara, muntah kemudian beliau itu membatalkan puasanya, itu bukan bukan muntah yang disengaja. Nah, itu maksudnya adalah bukan muntah yang disengaja. Atau kalau tidak demikian, muntahnya sengaja, muntah dengan tidak sengaja, muntah sengaja maksudnya, muntah sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja bagaimana? Oleh ulama dikatakan bahwasanya keadaannya mungkin waktu itu ketika muntah, habis muntah itu lemah, berarti kan sakit, berarti dalam keadaan sakit. Jadi yang menyebabkan batalnya puasa itu bukan karena muntahnya, tapi karena efek dari sakitnya. Kan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya sakit itu membolehkan si yang melakukan puasa itu membatalkan puasanya. Jadi itu penggabungan 2 hadis itu. Jadi kalau kita kesimpulannya dari memanai hadis itu bahwasanya oleh ulama mayoritas mengatakan bahwasanya yang muntahnya tidak sengaja itu tidak sah, tidak membatalkan puasa, tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa, puasanya masih sah-sah saja. Sedangkan yang sengaja memuntahkan, sengaja melakukan hal-hal yang bisa membuat dia muntah, itu yang membatalkan puasa. Itu 2 hadis yang saling berlawanan isinya. Kemudian dijelaskan oleh ulama, kesimpulannya begitu. Kenapa disimpulkan begitu? Karena yang membatalkan itu innama yuhriju wala yuji wala yuliju. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah yang memasukkan sesuatu ke dalam lambungnya. Nah, jadi kalau mengeluarkan sesuatu dari lambung itu tidak membatalkan, tapi kalau memasukkan itulah yang membatalkan. Jadi muntah itu memasukkan atau mengeluarkan? Mengeluarkan. Jadi tidak apa-apa. Fala yuftir, innama yuhriju wala yuliju, karena muntah itu mengeluarkan bukan memasukkan. Yang memasukkanlah yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah ada juga terkait dengan sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam
kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Al-Baihaqi ada sebuah hadis, salasun la yuftirna, 3 hal yang tidak membatalkan. Al-hijamah, jadi dalil lain bahwasanya muntah itu tidak membatalkan puasa adalah salasun la yuftirna, 3 hal yang tidak membatalkan puasa. Al-hijamah, hijamah itu bekam, bekam. Wal qai, dan muntah. Wal ihtilam, dan mimpi. Jadi mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, yang membatalkan adalah hubungan suami istri, al-jam'u, al-jima'u. Hijamah juga demikian. Hijamah itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak, puasanya tidak batal. Kalau menurut hadis ini tidak membatalkan puasa. Juga demikian ada sebuah kasus istinsyak. Nah, istinsyak itu sebelum ketika proses wudhu itu, sebelum wudhu disunahkan melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga ada sebagian yang mengatakan membatalkan puasa. Ada sebagian yang mengatakan membatalkan puasa. Dalilnya adalah wabalik fil istinsyak illa in antakuna shaiman. Jadi istinsyak itu dianjurkan kecuali kalau dia dalam keadaan puasa, maka tidak dilakukan atau tidak dianjurkan untuk melakukan istinsyak. Dalilnya itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya istinsyak itu tidak membatalkan puasa. Nah, dalilnya adalah idza tawaddu'a falyastansik bimin kharihi alma. Jadi istinsyak dengan lubang hidung dengan air itu tidak membatalkan puasa, karena dalilnya itu umum, tidak menjelaskan di situ apakah dia keadaannya puasa atau tidak puasa. Nah, jadi hukum-hukum dalam fikih itu biasanya memang ada perbedaan pendapat dan masing-masing punya punya dalil, punya pandangan masing-masing. Kesimpulannya dari pesan dari Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, beliau mengatakan bahwasanya walladzi amilu ilaihi huna, yang saya condong kepada hal ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu hal yang membatalkan puasa itu adalah hal-hal yang disepakati oleh ahli fikih tentang kebatalannya. Dalilnya apa? Dalilnya hanya Al-Quran dan As-Sunnah, muhkamul Quran wa shahihi. Jadi banyak sekali kasus-kasus kayak tadi, bekam, muntah, suntik, infus, segala macam itu banyak diperselisihkan. Nah, tapi yang menjadi condongnya beliau itu yang pokoknya kalau ada dalil yang sahih, yang jelas dari Al-Quran dan yang Sunnah, itulah yang membatalkan puasa. Jadi jenis-jenis yang tadi beliau tidak setuju untuk dikatakan membatalkan puasa, karena ada dalil yang lain yang mengatakan bahwasanya hal itu tidak membatalkan puasa. Yang disepakati tentunya adalah makan, minum, dan hubungan suami istri. Selain itu, selain hal-hal yang disepakati ini, banyak sekali tadi ikhtilaf tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan di dalam mazhab Hanafi itu disebutkan yang membatalkan puasa itu 60 hal yang membatalkan puasa. Itu banyak sekali. Kalau kita amati sedikit demi semuanya 60 itu kita amalkan, mungkin bisa jadi puasa kita nggak sah semuanya. Makanya beliau condong mengatakan bahwasanya hal-hal yang disepakati sajalah, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis sajalah yang dikatakan oleh beliau yang membatalkan puasa. Sedangkan hal-hal yang lain yang masih diperselisihkan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak, beliau tidak condong untuk mengamalkan itu. Jadi condongnya hanya yang disepakati saja. Kalau kita amalkan 60 itu, mungkin puasa kita banyak yang enggak sah, ini banyak yang batal dan mengganti ya. Hada ma nata'allamu fi hadzal yaum, tentang poin yang membatalkan puasa, apakah muntah itu membatalkan puasa atau tadi istinsyak. Jadi dua-duanya ini kesepakatannya, kesimpulannya adalah tidak membatalkan puasa. Kesimpulannya tidak membatalkan puasa selama hal itu tidak membuat kita sakit. Tapi kalau misalnya muntahnya membuat kita sakit, boleh saja kita membatalkan puasanya. Tapi kan batalnya bukan karena muntahnya, tapi karena kita melakukan, atau misalnya habis muntah nggak kuat lagi, pusing segala macam, itu berarti membatalkannya dengan makan, dengan apa gitu yang bisa membatalkan puasa. Baik,
la'alla yanfa'u ma ta'alamna ma nata'allamu fi hadzal masa. Nahtatim bil hamdalah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.